di situ gue langsung di pressure untuk target emas. Halo, gue Elo. Selamat datang di channel Sulpa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan kali ini udah masuk di bulan September nih. Aduh, kira-kira ada cerita apa di bulan September ya? Sesuai dengan thumbnailnya, kita bakalan bahas seputar atlet, yang dimana atletnya itu bisa atlet Indonesia, atau mungkin atlet daerah, atau bahkan atlet entahlah itu apa gitu kan istilahnya. Tapi yang belum pencet tombol merahnya, boleh banget langsung aja pencet tombol subscribe, like, dan komen. Kira-kira enak apa enggak ya jadi seorang atlet? Oke, ini dia, kita sambut Kak Elo. Assalamualaikum, Mas Elo. Iya, selamat malam. Lupa gue. Sorry ya Lo ya. Aman. Gimana kabar? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Tapi nih Lo, gue penasaran sih, kan gue dapet info kalau dari tim kreatif gue tuh ternyata sebenarnya lu tuh dulunya sekolah di Bogor, tapi kita sekarang kebetulan Sparga lagi main ke Jakarta demi ketemu sama Mas Elo, Kak Elo. So, domisili lu tuh di mana sih sebenarnya? Sebenarnya gue ya domisili KTP ya, KTP gue Jakarta. Oh, KTP, bahasnya KTP. KTP gue Jakarta nih, KTP Oke. gue Jakarta. Tapi gue asli Bogor. Oh, asli Bogor. Asli di Bogor gue. Orang tua di? Orang tua di Bogor. Oh, di Bogor. Ayang di? Ayang di Jakarta. Oh, ayang di Jakarta. Lagi di Bali sekarang. Ya, LDR keras, bos. Oke, Lo, ini kan sesuai dengan kita bakalan bahas soal peratletan nih. Kalau boleh tahu, lu tuh sebenarnya atlet apa? Kok bisa sih gitu istilahnya? Gimana tuh Lo? Gue sih sebenarnya bukan atlet renang. Oh, bukan atlet renang? Sebenarnya kita kayak modelnya tuh sebenarnya kayak berenang, cuman nama cabang olahraga itu bukan berenang. Oh. Kita nama cabang olahraganya itu fin swimming namanya. Fin swimming. Fin swimming. Oke. Terus? Fin swimming itu nggak beda jauh sama renang. Kalau renang kan kalau G bebas tuh kosongan kan kita kayak cuma kayak kita renang, topi sama kacamata. Kalau kita ada pakai fins tuh kayak katak. Oh, oke. Kayak katak sama snorkel. Snorkel tuh gimana? Snorkel tuh kayak yang buat alat napas kayak mau snorkeling. Kayak gitu. Oke, heeh. Kayak gitu kita. Oh, berarti kalau misalnya orang-orang ini ngiranya lu adalah salah satu atlet renang, salah? Udah salah. Jadi bilangnya atlet fin swimming. Iya. Oh. Fin swimming atau selam. Oh, selam. Iya. Udah berapa meter? Kita nggak main meter-meteran? Kita bukan main meteran, kita kayak berenang. Oh, Kita kayak main berenang jarak apa? Main catatan waktu kita. Pak, cepet-cepet. Iya, cepet-cepetan juga. Cepet apa nih? Cepet apa nih? Cepet geraknya apa cepet waktunya? Cepet waktunya gitu. Oh, cepet waktunya ya. Oke. Tapi nih Lo, yang gue penasaranin adalah kok lu bisa sih tiba-tiba malah milih jadi fin swimming daripada jadi atlet renang, atau bahkan kan kebanyakan kalau laki tuh pengennya jadi futsal, bola gitu kan. Nah, lu kenapa milih fin swimming? Gue kenapa milih fin swimming itu karena peluangnya lebih besar. Pada tahun lu masuk? Iya. Oke, terus? Peluang gue lebih besar. Karena kan gue kalau futsal, bola, terus kayak bulu tangkis itu kan saingannya bener-bener ketat kan. Oke. Kayak seluruh Indonesia tau lah itu olahraga semua. Nah kalau fin swimming itu beda. Fin swimming tuh kayak masih dikit lah peminatnya kalau di Indonesia. Cuman kalau di luar negeri udah lumayan banyak. Ya kalau gue kenapa bisa masuk fin swimming karena ya nggak usah munafik ya, gue kan Apa nih? lagi money oriented nih sekarang. Oh iya, terus kayaknya udah masuk quarter life crisis tapi usia lu masih muda kayak dilihat-lihat ya. Terus lanjut money oriented. butuh cuan lah. Realistis lah ya. Realistis Oke. lah. Ya kayak PON, terus SEA Games itu kan uangnya ada, cuannya banyak lah di sini. Kalau misalnya gue masih di renang, gue stuck. Jujur gue stuck kalau masih di renang. Ya gue masih peringkat 5 besar lah, belum masuk nomor 1, belum masuk 3 besar. Kalau berenang? Kalau berenang, Oke. ya, susah lawannya, banyak juga. Berarti itu se-Indonesia ditanding? Seluruh Indonesia. Dan lu perwakilan dari Bogor yang jadi nasional? Yes. Gila. Gila, tim kreatif gue hebat banget bisa dapetin atlet Indonesia, bos. Waduh. Tapi ini Lo, itu kan berarti let's say background lu kenapa lu akhirnya masuk ke atlet fin swimming ya? Benar nggak bilangnya fin Iya, swimming? fin swimming. Fin swimming, nah gitu istilahnya. Maksud gue,
lu udah apa ya kayak ibaratnya step by stepnya dari tahun kapan, terus gue nggak tahu, tapi gue di spill dari tim kreatif katanya dari SMA lu udah sering tipsen ya, titip absen. Iya. Itu kan tipsen mah cabut, ini mah izin kan dispen kan? Izin dispen. Itu dari SMA berarti? Itu dari SMA. Terus? Sebenarnya maksudnya ini gue mulai masuk olahraga apa kayak gimana? Mulai lu kayaknya gue bakalan fokus ke atlet deh. Fokus kayak profesional lah ya, udah masuk profesional lah ya. Kalau itu ya gue mulai dari SMA. Oh dari SMA. Iya. Terus? Gue tuh mulai dari SMA kelas 3. Kelas 3 SMA. 3 SMA. Oke. Kelas 12. Itu gue udah kayak mulai dipanggil sama tim DKI. Udah masuk, udah tanda tangan kontrak sama DKI. Ya gue sempat waktu itu di-spend hampir 1 semester. Gila, 1 semester itu berarti 6 bulan? Hampir? Kurang lebih, ya. Oke, terus? Makanya gue masuk sekolah tuh udah semester 2. Lu masih kelas 1 dong jatuhnya ya? Wah, oke. Terus? Kelas 3 kan berarti semester 2-nya ya? Semester 2-nya, iya. Terus gue akhirnya di situ, itu kita kena COVID ya di situ ya? Kita kena COVID kan di situ kan? Oh berarti let's say 2019, 20? Iya 2020. Kita 2020, oke. Ya kita masuk ke, waktu itu gue lagi persiapan buat prapon. Prapon itu babak kualifikasi buat ke PON. Oke. Nah, terus? Ya, kita main lah di situ. Jebret. Kita masuk ke PON. Nah terus akhirnya teman-teman lu pada mungkin sibuk mikirin kuliah, lu malah sibuk mikirin masuk tim mana? Gue fokus ke fin swimming. Oh, fokus ke fin swimmingnya. Tahun depannya baru gue masuk kuliah. Oh berarti sekarang lo lagi kuliah? Iya. Kuliahnya kuliah jurusan apa? Gue ambil manajemen. Oh manajemen fin swimming? Oh enggak ya. Oh berarti fin swimmingnya itu sambilan? Bukan sambilan, di luar aktivitas kampus. Oh hebat juga ya ini orang ya, berarti ya bisa dibilang ya gila, salut lo gue. Sebenarnya kuliahnya di luar, kuliahnya itu di luar aktivitas fin swimming. Oh, jadi prioritasnya tetap fin swimming. Kalau gue sekarang lagi gitu. Oh, itu kelas karyawan apa kelas atlet atau kelas apa tuh di kampus? Gue tuh kampus, kan gue kuliah di UT, nggak apa-apa kan ngomong ya. Gue di UT. Otomatis kita kuliah online terus. Oh iya juga ya, enak juga ya. Oh, berarti kuliah jalan, atlet jalan. Let's say lu udah berapa tahun jadi atlet? Profesional nih? Fin swimming. Profesional gue dari tahun 2000. Berarti gue tuh mulai tanda tangan kontrak 2019 sebenarnya. 2019. Ya baru 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun ya. Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun udah jadi atlet. Nah, nih lo berarti kan lu udah masuk ke 3 tahun untuk fokus di dunia atlet nih ya, let's say ya. Tapi kita bakalan main kayak ibaratnya ini mitos atau fakta, boleh dong ya lo ya? Boleh lah ya? Boleh. Gas ya? Gas. Oke, ini dia kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta. Lo, kalau misalnya ternyata anak laki ini itu harus punya kesibukan di luar akademik. Fakta. Fakta. Kenapa tuh lu bilang fakta? Ya, sebenarnya nyari kesibukan aja. Iya. Daripada gabut kan kayak misalnya habis kuliah, gabut gitu. Daripada main cewek ya kan? Daripada bener, setuju. Daripada main cewek gitu kan. Ya, mending kita olahraga lah. Ngapain bikin bisnis apa. Kan lebih apa tuh? Lebih enak lah ya. Lebih enak ya. Oh berarti jawaban lu adalah itu fakta ya, harus banyak aktivitas di luar akademik juga. Harus. Okay. Main game ya termasuk main game. Oh lu main game? Gue main. Oke. Nanti kita main game. Taunya gamenya beda. Masuk ke pertanyaan kedua, mitos atau fakta. Ternyata kalau misalnya atlet daerah masih ya let's say perlu banyak belajar ketika udah ketemu sama atlet nasional. Setuju. Jawabannya mitos atau fakta? Fakta. Oh fakta berarti ya. Kenapa? Emang apa bedanya antara atlet daerah sama atlet nasional? Beda dong. Kan kalau atlet nasional itu kan udah mewakili negara berarti.
Oh iya juga Iya. sih. Terus? Kalau atlet daerah kan mungkin masih mewakili Jawa Barat, mewakili Jawa ya kota-kota Tengah. gitulah kayak misalnya Bogor, Heeh. DKI gitu kan kayak belum sampai jenjang internasional lah istilahnya. Hmm. Jadi ya bisa menanyakan pengalaman lah, bisa kayak nanya pengalaman kayak gimana. Ntar kalau misalnya bisa ngelatih mental juga, kalau misalnya nanya sama yang lebih senior lagi. Oh, berarti kayak let's say kalau misalnya lu jadi atlet daerah, ya lu jangan Ya, bangga-bangga dulu. Mungkin benar. boleh bangga tapi hanya sesaat aja Iya, kali ya benar, jatuhnya ya. benar. Karena kalau udah masuk nasional, lu udah bisa dibilang internasional. Yes. Wah, hebat juga nih orang ini deket gua berarti ya. Oke, last Biasa question aja di sih. mitos atau fakta. Mitos atau fakta kalau ternyata seorang atlet nasional waktu bersama keluarganya itu sudah mulai berkurang banyak. Waktunya Iya, fakta. fakta juga. Fakta. Lu seminggu ketemu keluarga berapa kali? Hampir nggak ketemu seminggu. Seminggu hampir. Yes. Kalau sebulan? Hampir pernah. Jadi lu kalau mau ketemu keluarga gimana tuh? Ya kita pulang aja. Misal ada waktu kita untuk pulang, Heeh. kita pulang. Biasanya waktu liburnya seorang atlet itu weekend, weekday atau nggak tentu? Weekend. Weekend. Oh tetap di akhir bulan, awal bulan, tengah bulan. Sebenarnya kita di hari Minggu doang sebenarnya kita libur tuh. Oh di hari Minggu Iya, doang. cuman kan kalau gua kan di Jakarta nih. Mm. Kalau kita mau pulang kan besoknya malamnya harus balik lagi Jakarta kan capek. Jadi Iya kan sih. Iya capek gua ya. pernah nggak ketemu sama keluarga tuh 4 bulan waktu itu. 4 bulan. Ya pas Bang Toib aja 3 bulan. Oke, ini 4 bulan nggak ketemu. Terus pas persiapan PON 2021 kemarin di Papua. jauh banget PON 2021 terus. Iya, gue nggak ketemu sama keluarga gue tuh 4 bulan. Iya. Akhirnya tuh ketemu pas kita mau berangkat ke Papua terbang. Baru itu ketemu. pun di bandara. Iya. Anjir. Perjalanan ini. Oke, itu dia segmen mitos atau fakta. Ternyata dari 3 pertanyaan yang kita kasih, Kak Elo ngerasa kalau ternyata semua itu adalah fakta. Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa dirimu adalah atlet, tenang, kamu tidak sendirian. Ternyata ada Kak Elo juga di sini yang merasakan hal yang sama. Tapi nih Lo, sebelum kita lanjut, kita mau ucapin terima kasih juga untuk Kopi Ko Acung karena tempatnya ini luar biasa banget, gila, the best. Ini kita lagi ada di outdoornya, jadi tempatnya itu ada 2, ada outdoor yang di bawah lantai 1 sama ada outdoor di lantai 2-nya. Jadi misalnya kamu yang ada di Jakarta di Jalan Sabang, ya kan nggak pakai sampai Merauke-nya. Boleh banget rasanya mampir. Jauh. Ya, cek aja Instagramnya di bawah, di bio kita udah masukin. Oke, lanjut nih kayak Lo. Kalau misalnya tadi itu adalah semua fakta yang udah mewakili pertanyaan gua. Lo, sebelum kita masuk ke segmen game, yang pengen gua tanyain adalah apa sih yang menurut lo paling challenging selama lo ikutan atlet fin swimming? Challenging. Mm-mm. Maksudnya tantangan paling besar apa Iya. paling berat? Yang paling Iya. besar aja deh sampai lo ngerasa wah gila gua hopeless nih gitu istilahnya. Pernah nggak? Pernah. Anjir. Ngomong pernahnya tarik nafas dulu lagi terus. Pernah. Heeh. Barusan sih waktu pas SEA Games kemarin di Vietnam. Gua bener-bener kayak kan gue baru pertama kali ya masuk jenjang internasional tuh baru kemarin kan. Heeh. Dan di situ gue langsung di pressure untuk target emas. Oke. Terus Gue di pressure dengan target emas. mm-mm. Ya awalnya sih kayak kita persiapan gitu sih kita kayak ya udahlah kita gas aja, gas dulu baru curhat lah istilahnya gitu. Betul. Kita ngomongnya gitu terus.
Udah nyampe kita mendarat di Vietnam, kita latihan, kita tes kolam. Pas di hari H-nya, kan kita kan kayak ngumpul di pemanggilan atlet itu kan kayak 8 orang gitu kan, untuk finalnya kan. Itu bener-bener kayak dada tuh, jantung tuh kayak nggak bisa berhenti. Oke. Napas pun susah. Karena deg-degan? Iya, karena deg-degan. Terus? Nervous ada, kayak merasa kayak gue harus dapat emas nih. Gimana caranya gue harus dapat emas? Terus itu gue kayak di situ doa terus. Dan akhirnya pada saat kan kita kan dipanggil satu-satu tuh untuk masuk ke lapangan, ke kolam renang. Kita dipanggil, nah pas bagian gue dipanggil tuh bener-bener langsung kayak ready banget, gue langsung kayak darah gue ngalir, bener-bener lancar banget darah gue ngalir tuh. Oke. Pokoknya langsung di situ udah bener-bener ready banget. Ya pokoknya yang bagian paling bebannya tuh ya pas di dalam, pas di bench itu, pas pemanggilan atlet itu bener-bener kayak dipompa. Iyalah pasti, gila. Oke, terus akhirnya lu nyebur nih. Nyebur. Pas nyebur udah hilang semua. Nggak hilang. Di situ gue sempet stres. Oke. Kenapa? Karena kita kan ada namanya kan kayak start itu kan lompat. Nah, gue tuh lompat itu kedalaman. Jadi bener-bener pas lompat, gue kedalaman, pikiran gue tuh udah langsung ngomong, wah gue perak nih, gue kedua. Wadaw. Iya, terus? Gue perak nih, gue kedua. Karena bener-bener gue tuh pas muncul di permukaan air, gue paling belakang. Oke. Gue ngeliat di video itu gue paling belakang. Terus? Dan gue udah yakin, di situ gue emang, wah gue udah gak mungkin lah emas. Udah kan berenang. Pas gue finish, gue kaget. Lu emas lagi? Emas gue. Anjay. Kan, wah, kongres lu. Oke, lanjut terus. Kan gue sama lawan gue tuh orang Vietnam. Yang lawan berat gue, kan gue beda satu lintasan. Bukan di sebelah gue, dia ada sebelah gue teman gue. Oke. Orang Indonesia juga. Berarti sebelahan ya. Jalurnya. Enggak, dia sebelahnya lagi, sebelah teman gue. Oh, di sini. Ya, gue di lintasan 4, teman gue di 5, dia di 6. Oh, oke. Seling ya. Nah, gue bener-bener nggak bisa ngeliat dia, gue nggak tahu ada dia. Taunya di belakang lu. Tipis kita beda 0,02. Beda 0,2. Gile. Itu kalau fin swimming bolak-balik apa sekali aja? Ada banyak nomornya. Oh, ada banyak nomornya. Gue main yang di nomor 100, berarti 2 balik. Bolak-balik. Bolak-balik. Jadi lu total ada berapa second waktunya? Gue catatan waktu gue kemarin itu 43,51. 43,51 dengan trek 100 meter. Iya. Gila. Oh, lu berapa detik, Om? Gile. Itu berarti perdana lo merasa hopeless. Ya. Yang dimana lu udah mulai pede waktu tingkat regional gitu ya istilahnya. Iya, benar. Ternyata lu yang jadi emasnya. Yes. Wah, gila. Mbaknya mana? Iya. Canda. Oke, berarti itu momen dimana lu sempat hopeless tapi ternyata Tuhan berkata lain ya, let's say kayak gitu ya. Nah, berarti nih lo yang lu let's say udah tahu lu bakalan dapat emas pas pulang dari Indonesia, rewardnya apa kalau boleh tahu sebenarnya? Dari siapa nih? Let's say ada sambutan dari warga negara Indonesia di bandaranya kah? Iya. Atau gimana tuh? Dari pengurus-pengurus kayak Kemenpora, PB, semua nyambut kita semua. Karena kita sukses dapat target yang sesuai dengan ditargetin sama Kemenpora. Oh iyalah, bener emas ya. Dapetin 3 emas kita. Kita 3 emas. Lu? 2, temen gue 1 sama tim estafet. Estafet cewek. Gila, cewek coy. Yang keduanya apa yang emas yang satu lagi berarti? Yang satu lagi ada Monovin, dia 50 meter, nomor 50 meter. Berenang juga let's say? Enggak, dia Monovin tuh kayak kita kaki kupu. Pernah gaya kupu? Oh enggak. Tapi tahu gaya kupu? Kupu-kupu. Gaya kupu-kupu tahu? Tahu. Gimana sih? Kakinya tahu? Ya? Gini bukan sih? Ya. Yang belakang gitu? Bukan. Oh bukan. Oh pasnya tahu. Oh, lama-lama pasnya jadi atlet juga nih. Oh berarti yang lu sebagai fin swimming,
Apa? Kita semua fin swimming. Oh, semua kita fin semua fin swimming. swimming. Cuman di fin swimming itu ada 2 kategori. Oke. Ada bifin sama monofin. Monofin sama bifin. Iya. Yang lu yang? Gue yang bifin. Yang bifin. Nah, teman gue ini, yang 2 mas ini yang monofin. Oh, monofin. Yang estafet sama kupu-kupu. Kalau lu? Monofin juga itu. Oh, monofin juga. Perorangan ya, 2. Oh, luar biasa ya. Emang orang Indo tuh keren-keren ya atletnya ya. Oke. Nah, berarti let's say lu udah disambut sama Kemenpora segala macamnya. Tapi lu sempat akhirnya ketemu keluarga lepas rindu? Ketemu. Langsung kita ketemu. Terus apa kata keluarga lu? Orang tua lu lah, let's say. Seneng lah. Oh, senang ya. Gimana sih rasa senangnya orang tua yang lu inget? Ya cuma kayak bangga aja sih. Dia bangga ya. Seneng. Akhirnya kan emang pengen kan kayak tembus ke SEA Games ya. Walaupun cuma cadangan pun seneng orang tua. Walaupun cadangan? Iya, maksudnya kita ya gantiin orang. Maksudnya kayak misalnya kita 14 orang nih yang dibawa. Cuman ada 15, jadi ada 15, satu orang tuh buat cadangan. Oh. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang kenapa-napa, misalnya cedera begitu, kita bisa gantiin. Oh, tapi untungnya lu tim inti ya? Iya. Anjay. Masuk yang ya target emas. Wish, mas terus, oke. Tapi congratulations ya, Yes, thank you. Aduh ya Allah, hampir kesebut nama aslinya ya. Padahal nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nyantai aja. Ntar lagi gue dimarahin sama tim kreatif gue nih. Oke, Lo sebelum masuk ke segmen games, pertanyaan gue adalah gimana sih caranya, atau mungkin teman-teman nih, let's say adik-adik kita yang masih SMA, atau bahkan yang udah lulus SMA, pengen nih terjun ke atlet, let's say apapun itu. Ada nggak sih tips and trick selaku lu yang membawa pulang ke Indonesia emas gitu istilahnya? Tips and trick apa maksudnya? Untuk jadi seorang atlet, menjadi seorang atlet. Untuk menjadi seorang atlet butuh mental yang kuat sih sebenarnya. Mental yang kuat? Mental yang kuat. Lebih kayak gimana tuh mental yang kuat? Kalau mental kuat ya kayak lu bener-bener tahan pressure, lu kuat dipermainkan sama pengurus, itu ada. Oke. Lu harus kuat di situ juga. Misalnya mau masuk ke jenjang atlet profesional ya. Berarti hanya 2 itu aja? Lu harus bener-bener kuat mental sih. Mental. Kalau latihan? Kalau latihan bener-bener harus kerja keras. Oh. Tapi kadang ada yang latihannya temblee yang nggak jelas itu benar. Ya pokoknya latihannya bahasanya blee ya. bener, latihannya jelek, cuman dia pas tanding kenceng. Mukjizat gak sih? Talent sih, lebih ke talent. Ya? Iya, lebih ke talent. Terus? Ada teman gue yang kayak gitu. Kemarin Mas. Gila, padahal latihannya blee. Latihannya bener-bener males, latihannya tuh males. Hoream gitunya kalau bahasa orang Sunda ya. Iya, hoream lah. Hoream gitu ya. Oh, berarti siapin mental, latihannya keras. Latihannya keras. Ada lagi satu biar ganjil? Apa enggak? Sebenarnya yang penting ada lagi makan, tidur, latihan. Oh, makan tidur, latihan, repeat. Ya. Oke, repeat. Oke, kalau gitu itu adalah tips kalau misalnya kamu pengen jadi seorang atlet. Tapi sebelum itu kita langsung aja masuk ke segmen games. Oke, ini dia kita udah masuk ke segmen games. Dan kali ini Kaelo bakalan kita kasih 5 pertanyaan, di mana lu bakalan dikasih 2 pilihan nih lo setiap pertanyaannya. Iya atau tidak? Ada deh, pokoknya 2 pilihan aja ya. Lu harus jawab cepat dan jujur. Siap? Oke, siap. Oke, kalau Kaelo udah siap, kita mulai ke pertanyaan pertama. Lu kalau misalnya dikasih pilihan nih, let's say adalah hari Minggu, lu lebih memilih ketemu cewek lu atau ketemu orang tua lu? Aduh, berat nih. Alah, sosokan berat, padahal lu akan milih. Aduh, berat ya. Mana ya? Lebih milih ketemu pasangan atau orang tua? Karena gue nggak pernah balik, gue lebih dari cewek gue. Oh, lebih ketemu cewek lu? Iya. Kenapa? Karena orang tua kan suka ke Jakarta. Oh, suka datang ya. Lagi rindu itu teh. Iya. Di rumah nggak ngasih feedback yang sama. Canda-canda. Ya, kenapa lu memilih ke pasangan lu selain karena jarang ketemu? Ada lagi kah reasonnya? Apa karena udah mulai serius? Jarang ketemu siapa? Sama cewek lu? Oh, sering kita ketemu terus setiap hari. Oh, jadi makanya akhirnya lu milihnya setiap hari Minggu pengennya ketemu sama dia aja. Buciners ya? Lumayan lah. Lumayan lah. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau lu dikasih pilihan untuk nongkrong, lu lebih suka nongkrong ke tempat yang
di dalam ruangannya gelap, ada lampu-lampu yang berwarna-warni, atau lu lebih suka ke ruangan yang terbuka seperti kayak gini, outdoor space? Jujur gue yang terbuka. Jujur yang terbuka. Kenapa? Apa karena otak lu jadi Lebih nyaman sih menurut gue. Iya. Cuman kalau yang tempat gelap-gelap ada berlampu itu apa? Gue nggak pernah ya. Gue juga nggak pernah sih itu. Nanya aja, lu lebih milih yang mana? Ya gue lebih pilih yang terbuka. Lebih terbuka kayak gini. Cuman lebih nyaman kalau buat ngobrol. Oh, oke. Ini nyaman nggak ngobrolnya? Nyaman. Nyaman ya? Wih, gila sih. Saya nih. Oke, satu tempat yang dimana lu ngerasa paling nyaman outdoor space-nya? Atau mungkin nggak harus kayak cafe atau apa, tapi yang bener-bener lu akan, kayak gue bakalan ke tempat itu lagi deh. Ada nggak? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya aja kalau masih ingat, Kebun Raya Gra gitu lagi. Bagus loh Kebun Raya loh. Gue lebih demen ke pantai sih sebenarnya. Oh, ke pantai. Iya. Sama orang tua. Sama siapa aja lah. Sama siapa aja, yang penting ke pantai. Yes. Oh, itu salah satu bukti dari outdoor ya. Oke. Kenapa ke pantai? Bisa berenang? Enak aja. Enak aja. Nongkrong pinggir jalan minum kelapa kan enak. Oh iya bener. Apalagi sama ayang ya kayaknya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Loh, kalau misalnya boleh putar waktu kembali ke belakang, lo lebih memilih fokus ke SMA atau bener-bener ya udah deh, gue kayaknya harusnya masuk ke sekolah yang khusus atlet? SMA umum atau SMA atlet? Let's say kayak gitu. Gue lebih pilih SMA umum sih. Kenapa tuh? Ya lebih enak aja menurut gue SMA umum daripada SMA atlet tuh kayak lebih kayak di Ragunan gitu kan, kayak dikurung aja kan. Gak boleh keluar. Oh, nggak boleh keluar kalau Kalau setahu gue sih nggak boleh keluar. Sorry kalau salah nih. Oke, terus. Ya kalau umum kan ya kayak kita cuma ngasih space waktu untuk latihan sama untuk sekolah doang kan. Ya lebih sering ketemu teman-teman main keluar. Gue lebih demen kayak gitu sih. Jadinya kayak lebih banyak juga relasi lo ya? Iya. Oke, jadi lo lebih memilih SMA umum daripada SMA atlet. Oke, last question. Dua pertanyaan terakhir nih dari segmen games. Kan tadi 5 ya pertanyaannya. Pertanyaan keempat. Lo lebih suka ya di mana antara makanan seafood atau Indonesian food? Chinese atau Indonesian food? Sorry. Lu sama-sama suka sih masalahnya gue. Yang penting Hah? Yang penting yang mana yang lu pilih? Indonesia deh. Biar aman ya? Iya. Oh, enggak ya? Nasi Padang nggak bisa. Anjir, bentar lagi gue bilang nih. Goyang nasi Padang. Garing. Oh, jadi lu lebih suka nasi Padang ya? Apa lu orang Padang? Enggak. Enggak. Emang suka aja? Suka. Suka aja. Rendangnya? Rendang, iya. Lebih ke rendang gue. Atau apanya yang lu lebih suka lagi? Sambelnya? Sambal hijaunya gue demen. Oh, sambal hijaunya demen. Bikin pedes ya? Yoi. Keringetan dong? Bahasa dong? Aduh. Fin swimming dong? Fin swimming ya? Iya. Oke. Lu mikir kemana lo? Enggak sih, yang keringetan kan lari. Oh iyalah. Kok jadi lari sih? Oke, last question. Lo lebih milih yang mana nih lo? Antara lo bakalan, let's say dari segi healing ya. Lo lebih memilih untuk healing dengan me time atau lo ketemu sama orang spesial lo untuk healing? Healing, lebih ketemu orang spesial. Oh, lebih ketemu orang spesial. Kenapa tuh? Ya kalau healing tuh kan kayak kita, kalau buat gue sih ya, healing tuh kan kayak kita curhat tentang kegiatan kita. Terus kayak melepas penat kita lah, kayak emosi latihan nih. Gue capek latihan. Ya, gue lampiasin lah, gue ngomong ke teman gue misal. Kayak gitu sih gue. Oh, berarti ketemu orang spesial. Siapa sih orang spesial lu? Banyak sih. Oh, banyak. Iya. Nggak mau di-spill satu nih. Siapa tahu orangnya nonton. Cewek gue lah ini pasti. Oh, sedap. Yang ada di Instagram itu ya? Hah? Iya. Kamu mau di mana lagi? Oh iya, nama Instagram lo apa lo? Gue Harvey Hubert. Harvey Hubert. Nah, boleh nih teman-teman yang misalnya mau nanya-nanya soal atlet, open sharing nggak kira-kira di DM Instagram? Boleh lah. Boleh lah ya, jadi langsung aja follow Instagramnya Elo di @harveyhubert. Nah, tapi nih lo, sebelum kita tutup, ada 2 pertanyaan terakhir nih. Kalau kata anak kreatif,
pasti bagi dia mah 2 pertanyaan terakhir, padahal nggak terakhir gitu. Enggak, ini beneran. Lo, tadi kan udah dikasih tahu tips and trick buat adik-adik kita atau mungkin teman-teman kita yang pengen jadi atlet. Nah, sekarang itu yang pengen gue tanyain adalah gimana sih lo prosedur ketika let's say gue nih pengen mendaftarkan diri menjadi atlet. Itu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Maksudnya gimana? Untuk kayak ikut rekrutmennya kah atau kayak gimana, ngeceknya di mana gitu ya istilahnya. Kita paling kayak kita biasanya diambil dari klub. Oh, ngambilnya dari Iya, klub. misalnya klub kita misalnya klub gua dari Jakarta. Nah, Jakarta mantau. Oke. Nah, kita lebih dipantau sih sebenarnya. Oh, berarti Kita ditarik, ya. Nanti kita ditarik sama daerah tersebut. Daerah Jakartanya berarti? Iya. Oke. Habis dari Jakarta ini? Habis dari Jakarta ini mungkin kayak misalnya kita habis kayak kejuaraan-kejuaraan kejurnas, kejuaraan-kejuaraan PON, terus kita misalnya mau menjelang kayak SEA Games, menjelang Asian Games, Olimpik, mungkin kita dipantau sama negara juga. Oh, langsung jadinya ke nasional, habis nasional ke internasional. Ada nggak sih atlet internasional, let's say klubnya gitu? Atau hanya perwakilan negara aja? Maksudnya gimana? Jadi kayak ibaratnya ketika lu udah jadi atlet nasional, terus pengen jadi atlet internasional, itu ada klub internasionalnya? Oh, nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Perwakilan negara aja dari ya? negara doang, iya. Oh, berarti kalau misalnya teman-teman yang pengen jadi atlet, teman-teman bisa langsung aja ikutan klub yang ada di daerah teman-teman gitu ya, let's say ya. Oke. Lo, last question lo. Boleh dong dikasih pesan atau mungkin tips apa ya, harapan lah, let's say buat teman-teman yang misalnya pengen jadi atlet, itu apa sih pesan lo gitu istilahnya? Pesan gua sih lebih lu semangat, lu bener-bener pengen mencapai target lu kemana, lu lakuin, lu latihan, lu kerja keras pokoknya. Bener-bener kayak lebih ke lu berani ngelakuin hal itu sih. Sebenarnya jadi atlet juga ada nggak enaknya. Oke. Iya, banyak lah pahitnya. Yang penting berani. Penting berani sih. Maju terus, pantang mundur. Anjay. Sebelum ada Pajero di depan rumah. Itu kalau stiker WhatsApp-nya off ya, video editornya ya. Oke, kalau gitu kita udah masuk di penghujung video nih. Lo, makasih banyak cerita dan pengalamannya luar biasa sekali. Congratulations karena udah membawa emas untuk Indonesia gitu kan. Wah, gila, appreciate banget sih. Thank you so much. Dan mudah-mudahan ini buat teman-teman yang lagi nonton, ini bukti nyata ya kalau ternyata anak muda aja bisa gitu istilahnya. Jadi lo jangan merasa mentang-mentang masih muda, nanti aja pas udah tua gitu ya. Enggak. Justru masih muda yang harus yang pas. Diforsir ya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu ya. Lo ya. Oke. Thank you. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget langsung aja pencet tombol subscribe-nya dan langsung aja choose follow Instagram-nya Elo di @harvey_hubert kayak gitu istilahnya. Dan terima kasih juga untuk Kopiko Acung gitu kan istilahnya, dan sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.